Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil telaah video pembelajaran yang telah kami peroleh dari platform YouTube. Baiklah, perkenalkan saya Isati Rodiah Fahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis teknologi dan multimedia yang digunakan dalam video yang telah kami analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis dan diskusi kelompok kami, jenis teknologi yang digunakan yaitu teknologi berbasis perangkat lunak atau yang biasa kita kenal dengan software. Dalam hal ini, digunakan PowerPoint yang memuat berbagai slide yang kemudian diproyeksikan di depan kelas menggunakan proyektor atau yang kita kenal juga dengan LCD. Adapun jenis multimedia yang digunakan yaitu presentasi PowerPoint. Nah, PowerPoint itu sendiri merupakan salah satu produk digital yang dapat digunakan untuk menyusun serta menampilkan suatu ide atau informasi secara visual dalam bentuk foto, video, audio, grafik, maupun tabel. Nah, terkait dengan pengertian tersebut, dalam video pembelajaran yang telah kami amati, PowerPoint yang diproyeksikan oleh guru memuat 3 elemen. Ada teks, gambar, dan audio. Nah, ketiga elemen tersebut berkaitan dengan materi rantai makanan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu kita akan membahas kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Teknologi dan multimedia yang digunakan dalam video yang kami analisis yaitu menggunakan software atau perangkat lunak PowerPoint, yang dimana PowerPoint dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat atau keunggulan. Yang pertama, waktu pembelajaran lebih efisien. Guru tidak perlu mengeja materi satu persatu di papan tulis. Cukup dengan klik kursor mouse, materi yang disampaikan sudah berganti ke materi yang berikutnya. Guru tidak usah pusing untuk menghapus materi sebelumnya. Manfaat yang kedua yaitu Microsoft PowerPoint mampu menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, bahkan video sehingga akan menambah daya tarik bagi siswa. Siswa tentu akan bosan dengan metode pengajaran yang hanya mengandalkan audio atau metode ceramah guru. Dengan adanya ilustrasi yang disajikan, siswa dapat memahami materi lebih cepat dibanding dengan metode konvensional. Microsoft PowerPoint juga memiliki daya jangkau siswa yang relatif banyak, sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran skala besar. Pada perangkat ini, memuat beberapa slide dan dapat diproyeksikan menggunakan alat proyektor atau LCD, di mana LCD ini memiliki manfaat yaitu menjadikan proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai, peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Situasi kelas menjadi kondusif karena perhatian peserta didik tertuju pada pelajaran yang ditampilkan pada layar proyektor, serta antusias belajar menjadi lebih tinggi dibandingkan metode ceramah. Adapun kelemahan atau kekurangan media yang digunakan antara lain, yang pertama, proyeksi pada tampilan dari proyektor yang terlalu kecil sehingga menyebabkan visibilitas itu menjadi terbatas, yang menyebabkan peserta didik yang duduk di belakang mungkin kesulitan untuk melihat layar proyektor karena ukuran atau kecerahan proyeksi yang tidak memadai. Yang kedua, adanya gangguan fokus. Penggunaan animasi atau audio yang berlebihan bisa mengalihkan perhatian siswa dari materi utama. Kemudian yang ketiga, berdasarkan PowerPoint tersebut, tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Beberapa mungkin membutuhkan metode kinestetik atau metode auditif. Sedangkan pada PowerPoint tersebut hanya cenderung visual dan tidak cukup variatif untuk bisa mengakomodasi berbagai gaya belajar. Nah, maka dari itu, pada video tersebut, guru menggunakan metode bermain peran untuk bisa mengakomodasi gaya belajar kinestetik. Kemudian yang keempat, jika ada gangguan teknis seperti listrik mati ataupun kerusakan pada alat
itu bisa menyebabkan pembelajaran bisa menjadi tertunda atau berhenti. Selanjutnya, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Berdasarkan video yang telah kami amati, teknologi dan multimedia yang digunakan diantaranya berupa PowerPoint, gambar komponen-komponen rantai makanan, dan lagu rantai makanan. Yang pertama terkait teknologi. PowerPoint merupakan salah satu bentuk produk digital yang dapat dibuat dengan mudah. Terlebih lagi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang menyediakan tools dalam membuat PowerPoint seperti Canva. Bahkan, pada saat ini sudah tersedia AI dan teknologi otomatisasi seperti Gamma, Slidesbot, Small PPT, dan lainnya yang dapat mempermudah dan mempercepat kinerja guru dalam menyusun PowerPoint untuk digunakan dalam pembelajaran. Di samping kemudahan tersebut, PowerPoint juga dapat memberikan kemudahan yang cukup efektif bagi guru dalam menyampaikan materi. Guru tidak lagi berpatokan pada buku paket yang menyediakan materi sangat padat ketika menjelaskan, melainkan hanya perlu melihat poin-poin penting yang hendak disampaikan. Nah, yang kedua, sama halnya dengan PowerPoint, multimedia berupa gambar komponen-komponen rantai makanan dan lagu rantai makanan juga memiliki peluang yang cukup besar untuk digunakan dalam proses pembelajaran di Indonesia. Sesuai dengan pembelajaran abad 21, guru dituntut untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui media gambar yang dalam hal ini berupa gambar komponen-komponen rantai makanan seperti produsen, berupa gambar tumbuhan, dan konsumen berupa gambar hewan. Guru dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Sedangkan melalui lagu rantai makanan, guru dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan gaya belajar auditori. Selain itu, lagu yang digunakan juga mudah dinyanyikan oleh peserta didik dan membuat suasana pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Sehingga secara keseluruhan, teknologi dan multimedia yang digunakan memiliki peluang yang besar untuk digunakan dalam pembelajaran di Indonesia. Selain mudah dalam proses pembuatannya, juga memiliki efektivitas yang tinggi dalam membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Ada 5 poin. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan keterampilan guru. Yang kedua, penyesuaian dengan diferensiasi gaya belajar. Yang ketiga, interaksi sosial yang terbatas. Yang keempat, yaitu konsentrasi dan distraksi. Dan yang kelima, yaitu evaluasi dan pengukuran keberhasilan pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dan keterampilan guru. Ancamannya yaitu beberapa sekolah mungkin belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk penggunaan teknologi secara efektif, seperti kurangnya peralatan atau jaringan internet yang tidak stabil. Selanjutnya, tantangannya yaitu guru harus terus meningkatkan keterampilan teknologi mereka untuk memanfaatkan multimedia dengan baik. Selain itu, sekolah perlu menyediakan pelatihan yang mendalam tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu penyesuaian dengan diferensiasi gaya belajar. Ancamannya, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, kinestetik. Penggunaan teknologi yang terfokus hanya pada satu gaya belajar, misalnya visual melalui PPT dan video, dapat membuat siswa dengan gaya belajar auditori atau kinestetik secara merasa tertinggal. Selanjutnya, tantangannya yaitu guru harus dapat menyesuaikan penggunaan teknologi agar sesuai dengan kebutuhan gaya belajar yang berbeda. Misalnya, video dapat dilengkapi dengan audio yang jelas dan instruksi fisik untuk siswa kinestetik atau melibatkan mereka dalam kegiatan bermain peran. Yang ketiga, interaksi sosial yang terbatas.
Ancamannya yaitu terlalu mengandalkan teknologi dalam pembelajaran bisa mengurangi interaksi sosial antar siswa dan antar guru dan siswa. Ini dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial siswa, terutama pada kegiatan kolaboratif. Selanjutnya, tantangannya yaitu guru harus merancang penggunaan teknologi yang tetap mendorong kolaborasi, misalnya dengan penggabungan penggunaan teknologi dengan aktivitas bermain peran atau diskusi kelompok secara langsung. Yang keempat, gangguan konsentrasi dan distraksi. Ancamannya yaitu multimedia yang kaya dapat dengan mudah menjadi distraksi bagi siswa. Penggunaan terlalu banyak elemen seperti audio visual atau teknologi bisa membuat siswa sulit fokus pada materi utama. Sedangkan tantangannya yaitu guru harus memastikan bahwa penggunaan teknologi mendukung tujuan pembelajaran, bukan hanya memperindah presentasi. Pembelajaran harus dirancang dengan baik agar siswa tetap fokus pada isi materi. Selanjutnya, yang kelima yaitu evaluasi dan pengukuran keberhasilan pembelajaran. Ancamannya yaitu penggunaan teknologi yang beragam bisa membuat proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih kompleks. Misalnya, bagaimana mengukur pemahaman siswa dalam pembelajaran kinestetik sekaligus memanfaatkan teknologi. Tantangannya yaitu guru perlu merancang metode evaluasi yang mengakomodasi berbagai gaya belajar, seperti tugas proyek, penilaian praktik, atau kuis berbasis teknologi yang bervariatif. Sekian dari saya.